Pernah bayangin nggak satu cewek punya lebih dari satu suami dan suaminya itu saudara kandung semua? Nggak, ini bukan skenario drama atau sinetron, tapi beneran terjadi di salah satu tempat terpencil di dunia. Kita lagi ngomongin tentang sebuah tradisi unik di Nepal, tepatnya di wilayah pegunungan Himalaya, namanya polyandry fraternal. Hey, selamat datang di channel Satu Kata. Siap buat dapetin info dan inspirasi keren? Yuk, langsung mulai. Dan di video ini kita bakal bahas lebih dalam. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nah, sebelum lo mikir ini semacam open relationship versi ekstrim, kita bahas dulu dari awal. Di Nepal, khususnya di wilayah pegunungan seperti Dolpa dan Mustang, ada tradisi di mana satu perempuan bisa menikah dengan beberapa pria sekaligus yang biasanya adalah kakak beradik. Yap, satu keluarga cowok semua nikah sama satu cewek. Lu bayangin aja, abang, adik, semua jadi suami dari perempuan yang sama. Gila? Iya, tapi menarik buat dibahas kan? Saat ini, Nepal merupakan negara republik termuda di dunia hingga tahun 1990. Nepal ialah sebuah negara dengan sistem monarki absolut yang dikuasai sepenuhnya oleh seorang raja. Namun, dengan adanya usaha dari kaum berideologi komunis yang tidak sepakat dengan sistem kerajaan Raja Birendra, yang pada saat itu berkuasa menyepakati untuk mengubah sistem pemerintahan yang awalnya merupakan monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Hal ini bertahan sampai dengan tahun 2006 hingga akhirnya Nepal sepenuhnya menjadi negara republik di Nepal. Oke, lanjut guys. Tradisi ini udah berjalan turun-temurun. Salah satu alasan utamanya supaya warisan keluarga, terutama tanah, nggak pecah-pecah. Coba bayangin deh, satu keluarga punya lahan kecil. Kalau tiap anak cowok nikah dan punya rumah sendiri-sendiri, lahan itu bakal dibagi-bagi, makin lama makin kecil. Nah, dengan poliandri, tanahnya tetap utuh karena semua suami tinggal di rumah yang sama, nikah sama perempuan yang sama, dan anak-anaknya, ya dianggap anak bareng-bareng. Gak penting siapa bapaknya, yang penting anak dari keluarga itu. Tapi hidup bareng-bareng gini jelas nggak mudah. Si cewek mesti berbagi perhatian ke semua suaminya. Biasanya, ada jadwal siapa yang tidur bareng siapa, dan semuanya diatur biar nggak ribut. Agak absurd sih kedengarannya, tapi bagi mereka, ini cara hidup yang udah biasa. Lucunya, tradisi ini nggak berlaku terbalik. Jadi, satu cowok punya banyak istri, nggak bisa. Ini bener-bener sistem satu cewek, banyak suami. Dan biasanya, si cewek nggak punya hak buat nolak kalau calon suaminya adalah adik-adik dari suami pertamanya. Kayak paket lengkap gitu loh. Nikah sama si abang, bonusnya dapat adik-adik juga. Siap nggak lo kalau ada di posisi itu? Terus gimana dengan anak-anaknya? Nah, ini juga menarik. Di banyak kasus, anak-anak itu nggak dikasih tahu siapa ayah biologisnya. Mereka nganggap semua suami ibu mereka sebagai ayah, tanpa membeda-bedakan. Kebayangkan serumah ada 4 hingga 5 ayah dan lo manggil mereka semua bapak. Bisa jadi bingung waktu minta uang jajan. Tapi seiring berkembangnya zaman, tradisi ini mulai ditinggalkan. Anak muda di Nepal sekarang mulai pengen hidup dengan cara yang lebih modern. Banyak dari mereka pindah ke kota, sekolah lebih tinggi, dan pengen punya rumah tangga yang normal versi mereka. Poliandri udah makin jarang, bahkan di daerah asalnya sendiri. Tapi lo tahu nggak? Buat sebagian orang, tradisi ini tetap punya nilai. Di daerah pegunungan yang keras, dengan akses terbatas ke lahan dan sumber daya, sistem ini dianggap efisien. Nggak ada drama rebutan warisan, nggak ada pecah-pecah rumah, dan semua orang kerja bareng buat bertahan hidup. Jadi, meskipun dari luar kelihatannya aneh, buat mereka ini soal kelangsungan hidup. Cewek-cewek Nepal tuh punya keunikan tersendiri loh. Baik dari segi budaya, tradisi, sampai ke penampilan fisik mereka yang khas banget. Gak cuma cantik,
tapi juga punya peran penting dalam menjaga budaya dan adat istiadat di sana. Mereka aktif banget dalam berbagai acara tradisional, kayak festival, ritual keagamaan, sampai upacara-upacara budaya lainnya. Dan yang keren, banyak dari mereka yang nunjukin ketangguhan dan keberanian luar biasa dalam menghadapi tantangan hidup, apalagi pas lagi terjadi bencana alam. Nggak sedikit juga yang jadi tulang punggung keluarga dan komunitas. Selain itu, wanita Nepal juga dikenal ramah dan hangat banget, apalagi ke tamu dan orang-orang di sekitar mereka. Mereka sering jadi penghubung sosial yang bikin hubungan antar warga tetap akrab dan harmonis. Nah, sejak sistem monarki absolut dihapus sekitar tahun 1990 dan Nepal mulai pakai sistem multipartai, kesempatan wanita buat terjun ke dunia politik makin terbuka lebar. Banyak wanita yang berhasil duduk di parlemen, baik di majelis rendah, Pratinit Sabha, maupun majelis tinggi, Rastriya Sabha. Buat ningkatin keterlibatan wanita dalam politik, pemerintah Nepal juga bikin sistem kuota khusus. Jadi, ada kursi-kursi yang memang disediain buat para wanita. Tujuannya, tentu aja buat ngurangin kesenjangan gender dalam dunia politik. Tapi nggak cuma di politik formal aja loh. Banyak juga wanita Nepal yang aktif di bidang aktivisme dan advokasi, terutama soal kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan isu-isu sosial lainnya. Mereka berjuang lewat organisasi masyarakat sipil, LSM, sampai gerakan perempuan yang pengaruhnya nyata banget buat perubahan sosial. Nah, yang paling unik nih dari Nepal, mereka punya tradisi soal kumari alias Dewi Hidup. Jadi, anak perempuan yang belum pubertas bisa dipilih jadi perwujudan Dewi Taleju. Masyarakat percaya kalau Dewi ini ngasih perlindungan dan berkah buat kehidupan mereka. Tradisi ini udah ada sejak abad ke-12, pas masa dinasti Malla. Dulu, tiap kota di lembah Kathmandu harus punya seorang kumari. Kata kumari sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya putri. Anak-anak yang dipilih ini biasanya masih balita, dan mereka cuma jadi kumari sampai mereka mengalami menstruasi pertama. Setelah itu, dianggap kesuciannya udah berakhir dan mereka balik jadi manusia biasa. Pemujaan terhadap kumari ini beneran serius loh. Bahkan, banyak pemimpin dari negara lain yang datang buat minta restu ke kumari sebelum bikin kebijakan penting. Dulunya sih, kumari dipercaya sebagai ratu yang memerintah. Tapi sekarang, pemilihannya ditentukan sama kepala pendeta. Proses pemilihannya juga unik. Anak-anak perempuan dikumpulin buat berdoa dalam ruangan yang gelap banget. Dari situ nanti dipilih satu yang dianggap paling layak jadi kumari. Oh iya, satu hal lagi yang sering bikin orang kaget. Di Nepal, ada budaya di beberapa komunitas yang membolehkan wanita menikah dengan lebih dari satu pria. Tapi ini lebih ke budaya kuno yang sekarang udah jarang banget ditemui, ya. Gimana? Menarik banget kan budaya dan peran wanita di Nepal? Jadi, siapa nih yang penasaran pengen ke sana dan ketemu langsung sama wanita-wanita tangguh dari negeri Himalaya ini? Kebudayaan emang gila ya. Beda tempat bisa beda banget cara pandangnya. Dan tradisi ini buktiin satu hal. Cara hidup yang bagi kita nggak masuk akal, bisa jadi hal paling masuk akal buat orang lain. Jadi, lo pilih mana? Punya istri sendiri atau berbagi istri bareng abang dan adik lo? Kalau lo suka bahas topik unik dan bikin mikir kayak gini, jangan lupa like dan subscribe ya. Biar nggak ketinggalan konten seru seputar budaya ekstrim dan sisi tersembunyi dunia. Nah, itu dia video kita kali ini. Semoga kalian suka dan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari sini. Thanks banget yang udah nonton sampai akhir. Cerita ini cuma buat hiburan doang, nggak ada maksud buat nyinggung siapapun. Kalau suka, jangan lupa kasih like, komen, terus subscribe, biar kita makin semangat bikin konten seru lainnya. Stay safe, stay happy, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu kata.